Bab 1157. Menunggu warrior yang menjadi pendekar suci. Di dalam pilar cahaya ada sepasang sarung tangan merah menyala, semuanya terbuat dari sisik naga merah menyala, dengan pancaran api yang redup. Mata warrior yang jatuh pada baris kata di bawah pancaran cahaya, tinju petarung naga api, calon tingkat kaisar, terbuat dari sisik naga dewa tingkat kaisar dan besi kristal misterius. Jika ada jiwa naga yang disegel di dalamnya, bisa mencapai tingkat kaisar. Segel jiwa naga. Warrior yang merenung sedikit, dia menjentikkan jarinya, pilar cahaya putih pecah, dan dengan satu gerakan, sepasang tinju petarung naga api segera terbungkus di tangannya. Segera setelah mereka dimasukkan ke dalam kedua tangan, sepasang kepalan tangan naga api terbakar dan membungkus warrior yang, kemudian, di bawah tatapan heran warrior yang, lengannya langsung tertutup sisik naga merah menyala. Tidak hanya itu, 10 jarinya yang paling atas, 10 cakar naga merah menyala tiba-tiba muncul. Cakar naga hanya selebar 1 jari, tetapi panjangnya hampir 50 cm, lebih panjang dari pedang pendek biasa. Barang bagus. Ada jejak kegembiraan di mata warrior yang, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan tiba-tiba, angin yang tajam dan menusuk terdengar di lapangan. Meskipun ruang di depannya belum dipotong, ada jejak yang jelas. Pikiran warrior yang bergerak sedikit, dan 10 cakar naga tiba-tiba ditarik masuk sarung tangan, dan kemudian kedua sarung tangan itu berubah menjadi sepasang sarung tangan yang ditutupi dengan duri naga yang tajam dan kecil. Warrior yang menggerakkan jarinya sebentar tanpa rasa tidak nyaman, karena sarung tangan telah menyatu dengan tangannya. Setelah merenung sejenak, warrior yang membanting tinju kanannya. Jet. Di mana pukulan itu lewat, ada celah di ruang itu, meskipun sangat tipis, itu memang sudah retak. Namun hampir pada saat yang bersamaan ruang itu langsung diperbaiki. Warrior yang sedikit terkejut dengan kekuatan tinju naga api ini, dan lebih terkejut lagi dengan kecepatan perbaikan ruang ini. Ketahuilah bahwa dunia ini tidak memiliki jalan surga. Tidak ada hukum surgawi jalan surga, kekuatan apa yang memperbaiki ruang ini? Tanpa memikirkan pertanyaan ini, mata warrior yang tertuju pada tinju petarung naga api yang mengepal di tangannya, dan senyum muncul di wajahnya. Baginya, terutama untuk kekuatan fisiknya, dengan kepalan tangan naga api ini, dia tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Apalagi, dengan perlindungan sisik naga di lengannya, di masa depan dalam menggunakan hukum kekritisan, serangan balik dari kekritisan pada kedua tangan dan kepalan tangan akan jauh lebih kecil. Keuntungan besar. Warrior yang tersenyum, mengulurkan tangan dan mengusap kepala Shiro, lalu keluar dari aula kecil dan berjalan menuju aula kecil berikutnya. Segera, warrior yang datang ke aula kecil kedua. Aula kecil kedua adalah aula keterampilan hitam, tetapi yang mengecewakannya, itu kosong dan tidak ada apa-apa. Aula kecil yang ketiga dan yang keempat juga sama. Bukan karena orang lain sudah duluan sampai di sana, tetapi sinar cahaya dan benda-benda di aula kecil itu tampaknya telah dihancurkan oleh suatu kekuatan. Tak lama kemudian, warrior yang sampai di aula kecil terakhir, sebenarnya aula itu tidak kecil, tetapi jika dibandingkan dengan aula besar di sekitarnya, itu hanya bisa dianggap kecil. Begitu memasuki aula, warrior yang tercengang, karena ada 3 kapal awan di depannya. Kapal awan. Dan itu bukan kapal awan biasa. Warrior yang menemukan ada sepasang sayap besar di lambung ketiga kapal awan. Selain itu ada lingkaran jimat di sekitar kapal awan yang mirip dengan laras meriam. Dia telah melihat ini sebelumnya, itu ada di kapal awan yang dipinjamkan oleh Yona Bai saat itu,
tetapi di kapal awan itu hanya ada 1, dan ketiga kapal awan ada 4. Mata warrior yang sedikit menyipit. Pada awalnya, dia juga mengira bahwa kekuatan yang pernah dihancurkan ini mungkin bukan faksi kekuatan berlian, tetapi sekarang tampaknya sangat mungkin merupakan faksi kekuatan berlian. Selain itu, juga bukan faksi kekuatan berlian rata-rata, tentu saja, menurut standar dunia spiritual. Dunia ini dulunya termasuk dunia menengah, jadi warisan dan peradaban seni bela diri di sini jauh melampaui dunia spiritual. Artinya, kekuatan yang dihancurkan ini, menurut benua penjara sebelumnya, hanya dapat dianggap rata-rata. Tentu saja, menurut benua penjara saat ini pastinya termasuk super hebat. Namun, ini tidak penting, yang penting dia mendapatkannya. Dengan lambaian tangan kanan warrior yang ketiga kapal awan itu dibawanya ke ruang sarung pedang kuno olehnya. Melihat sekeliling, warrior yang meninggalkan aula kecil, lalu menatap Shiro di pundaknya. Shiro tentu saja mengerti apa yang dia maksud, dan cakar kecil itu menunjuk ke kejauhan. Warrior yang mengusap pelan kepala Shiro. Jika bukan karena Shiro, mustahil dia bisa menemukan tempat ini, karena lokasinya agak jauh, dan dia berkeliling beberapa bukit untuk menemukannya. Pada saat ini, warrior yang sedikit mengernyit, dia menoleh untuk melihat ke kejauhan, dan berkata, "Tidak disangka ada orang datang. Sepertinya aku harus bergegas." Suara terdengar, warrior yang bergerak dan menghilang di kejauhan. Tidak lama setelah warrior yang pergi, sekelompok orang datang ke tempat warrior yang berdiri sebelumnya, yang tidak lain adalah pasukan jiwa serigala. "Bos, ada fluktuasi energi hitam di paviliun senjata dewa sebelumnya. Jelas, seseorang telah datang ke sini dan mendapatkan sesuatu. Ini semua gara-gara si Mas Lin, dia bahkan tidak langsung memberitahu kita ketika dia menemukan istana ini. Dia pantas dieksekusi." Di samping Freddy Yuan, seorang pria paruh baya berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Freddy Yuan muram, dan dia berkata, "Pihak lain seharusnya tidak pergi jauh, kejar dia." Setelah berbicara, Freddy Yuan dan rombongannya menghilang. Mengikuti arah yang ditunjuk oleh Shiro, warrior yang dengan cepat sampai di sebuah sungai yang lebar. Lebar sungai itu hampir 1000 kaki, dan permukaan airnya tenang, seperti genangan air yang tergenang. Shiro menunjuk ke bawah dan sepertinya menyuruh warrior yang turun. Warrior yang merenung sedikit, kesadarannya menembus ke dalam sungai, dan setelah waktu yang lama, warrior yang mengerutkan kening, karena ketika kekuatan spiritualnya menembus ratusan meter di bawah air, itu terhalang oleh beberapa kekuatan. Shiro menunjuk ke bawah lagi. Tanpa ragu, warrior yang melompat masuk. Sekarang setelah dia sembuh dari luka-lukanya, bahkan jika ada pendekar kaisar, dia masih bisa bersaing. Segera, warrior yang masuk ke air sejauh hampir 3000 kaki dan berhenti. Warrior yang tercengang saat melihat pemandangan bawah laut. Di bawahnya ada formasi jimat besar, dan di dalam formasi itu, ada naga putih kecil sepanjang sekitar 200 kaki. Pada saat ini, naga putih itu berbaring di tanah, matanya sedikit terpejam, dan dia tertidur. Nadi spiritual. Melihat naga putih kecil ini, mata warrior yang tiba-tiba berbinar, begitu pula Shiro di pundaknya. Dia hendak membuka mulutnya untuk menghisap, namun dihentikan oleh warrior yang. Nadi spiritual dibagi menjadi nadi spiritual tingkat bawah, nadi spiritual tingkat menengah, nadi spiritual tingkat atas, nadi spiritual tingkat peri, nadi spiritual tingkat dewa. Di antaranya, nadi spiritual tingkat dewa adalah yang terbaik.
Meski nadi spiritual di hadapannya hanya bisa dikategorikan sebagai nadi spiritual tingkat atas, di benua penjara yang energi spiritualnya terkuras, keberhargaannya tidak lebih lemah dari nadi spiritual tingkat peri di dunia spiritual. Biarpun jika Shiro menghisapnya, bisa menghasilkan banyak batu kecubung, tapi ini setara dengan membunuh ayam untuk mengambil telur. Nadi spiritual ini akan dia simpan untuk tujuan lain. Warrior yang mendatangi naga putih dan meletakkan tangan kanannya di atas jimat, begitu jimat itu memancarkan cahaya terang, berubah menjadi kehampaan oleh hukum kematian di tangan warrior yang. Ketika formasi jimat berubah menjadi kehampaan, energi spiritual yang sangat menakutkan menghilang, tetapi untungnya itu ditekan oleh jiwa pedang dan niat membunuh alam ketiadaan warrior yang. Pada saat ini, naga putih bangun. Tapi begitu naga putih terbangun, dia ditekan oleh jiwa pedang alam ketiadaan dan niat membunuh alam ketiadaan warrior yang. Naga putih menatap warrior yang dengan tatapan memohon di matanya. Di sini, dia telah ditekan setidaknya selama puluhan ribu tahun. Nadi spiritual juga bisa tumbuh, tapi premisnya harus menyerap energi spiritual. Walaupun nadi spiritual sendiri bisa menambahkan jumlah energi spiritual, tapi jika tidak ada absorpsi energi spiritual, suatu saat mereka akan mati. Alasan mengapa naga putih di depannya masih ada adalah karena disegel oleh formasi, dan energi spiritual yang dipancarkannya tidak bocor. Oleh karena itu dianggap menghidupi diri sendiri. Shiro menunjuk naga putih itu, lalu menyentuh pipi warrior yang pelan, seolah memohon untuk naga putih itu. Melihat naga putih, dia memikirkan dirinya sendiri. Saat itu, dia juga dikurung oleh Raja Serigala Langit selama bertahun-tahun. Warrior yang berkata, "Aku boleh saja tidak membunuhmu, tetapi kamu harus mendengarkanku, bisa?" Naga putih itu mengangguk dengan keras. "Bisakah berubah lebih kecil?" tanya warrior yang. Naga putih itu mengangguk lagi, lalu menjelma menjadi naga putih kecil seukuran Shiro, namun dia tampak takut pada Shiro dan tidak berani mendekati Shiro. Meskipun mereka dianggap sebagai benda spiritual antara langit dan bumi, Shiro ini tumbuh dengan memakan energi spiritual, dan nadi spiritual seperti mereka dapat dikatakan sebagai makhluk spiritual energi paling murni di dunia. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Jangan takut, dia tidak akan menghisapmu." Shiro menatap warrior yang, menatap naga putih lagi, dan membuka mulutnya. Wajah naga putih langsung berubah, dia dengan cepat berlari ke pelukan warrior yang, tubuhnya menggigil. Pada saat ini, Shiro menutup mulutnya, dan wajahnya penuh senyuman. Warrior yang menggerakkan sudut mulutnya, mengusap kepala Shiro ringan, dan berkata, "Dia sangat patuh, jadi jangan menakut-nakuti. Jika kamu bertemu yang tidak mematuhimu di masa depan, baru kamu hisap, oke?" Shiro menganggukkan kepalanya, dan mengusapkan kepalanya ke pipi warrior yang, mengatakan bahwa kamu memiliki keputusan akhir. Setelah warrior yang menyimpan naga putih ke ruang yang dibuka oleh macan tutul ungu, dia berkata, "Sedot energi spiritual di sekitar." Shiro menunjuk warrior yang, lalu ke mulut warrior yang. "Maksudmu biarkan aku mengisap?" tanya warrior yang. Shiro mengangguk kecil. Warrior yang sedikit merenung, lalu mengangguk, meskipun dia sekarang sudah pulih dari luka-lukanya. Namun belum sepenuhnya pulih, apalagi energi ungu kosmik di dalam tubuh semuanya digunakan untuk memperbaiki tubuh, sehingga energi ungu di dalam tubuh sangat sedikit. Walaupun fisiknya kuat, jika menghadapi musuh yang sangat kuat, dia tetap perlu menggunakan pedang, dan untuk menggunakan pedang, tentu saja membutuhkan energi hitam. Warrior yang duduk bersila di tengah-tengah energi spiritual itu,
energi spiritual di sekitarnya sangat kaya, hampir substantif, dan lumayan banyak. Jika Shiro menyerapnya, setidaknya bisa ada beberapa ribu batu kecubung. Menarik kembali pikirannya, warrior yang mulai mendesak pusaran pusat energi. Saat pusaran pusat energi berputar, tubuh warrior yang tiba-tiba menjadi seperti pusaran energi, dan energi hitam di sekitarnya langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Lalu, secercah energi ungu kosmik masuk ke dalam warrior yang perlahan-lahan, aura warrior yang menjadi lebih kuat dan air di sekitarnya mulai mendidih dengan hebat. Setelah 1/4 jam, aura warrior yang menjadi lebih kuat. Seluruh sungai mulai menguap, dan itu menguap dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah setengah jam, air sungai telah menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, orang dari pasukan jiwa serigala muncul tidak jauh di depan warrior yang. Mereka tertarik dengan pergerakan sungai. Ketika mereka datang ke sini dan melihat warrior yang, Freddy Yuan dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka akan bertemu warrior yang di sini. Setelah sadar, salah satu anggota pasukan penelan jiwa hendak pergi membunuh warrior yang, namun dihentikan oleh Freddy Yuan. Apakah kamu melihatnya? Dia sedang menerobos menjadi pendekar suci. Senyum muncul di mulut Freddy Yuan. Mendengar ini, mata pasukan itu berbinar dan berkata, "Bos, apakah maksud kamu membiarkannya menembus pendekar suci dan kemudian membunuhnya untuk meledakkan energi spiritual?" Anak ini sangat berbakat, menjadi pendekar suci pada dasarnya tidak masalah, dan setelah mencapai pendekar suci, jika kita membunuhnya, setidaknya bisa meledakkan 5 batu kecubung bisa. Freddy Yuan berbisik, dan membunuhnya sekarang, bahkan kita tidak mendapatkan sehelai bulu sama sekali. Jadi, tunggu dia disucikan. Mendengar itu, anggota pasukan penelan jiwa yang lain mengangguk setuju. Bersambung.